Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian. Saya dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 20250 10 20 91 dengan kelas C semester 6. Di sini saya akan mereview PPT mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Dan setelah ini kita akan melihat review saya. Terima kasih. Di sini yang pertama ada laporan keuangan sebagai alat komunikasi. Pengertian dari laporan keuangan menurut Murabaka adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan sebagai pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Dan ada bagian tentang laporan keuangan dan jenisnya. Yang pertama, ada laporan posisi keuangan. Menurut Mulyadi, neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan terdiri atas harta atau aktiva, utang kewajiban, dan ekuiditas atau modal. Komponen neraca di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada aktiva tetap, aktiva lancar, dan yang kedua ada utang, yang ketiga ekuitas atau modal, dan kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang tidak lepas dari kegiatan usaha dalam bentuk apapun. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu laba atau rugi. Di sini ada unsur-unsur laporan laba rugi. Yang pertama, ada pendapatan. Apa sih pendapatan? Pendapatan adalah arus kas yang masuk pada suatu perusahaan. Dan yang kedua ada beban. Apa sih beban? Beban adalah arus kas yang keluar. Dan yang ketiga ada laba. Apa sih laba? Adanya peningkatan ekuitas karena terjadi transaksi tersebut. Dan yang terakhir, keempat, ada rugi. Apa sih rugi? Yaitu rugi adanya penurunan ekuitas karena terjadi transaksi berupa beban. Bagian C itu ada prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama, laporan keuangan bersifat historis. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan tidak luput dengan penggunaan taksiran dan pertimbangan. Dan yang ketiga, ada laporan bersifat umum. Keempat, hanya yang melaporkan yang bersifat material. Dan yang kelima, lebih menekankan pada makna ekonomis. Keenam, ada menggunakan istilah teknis. Ketujuh, adanya berbagai alternatif yang dapat digunakan. Dan yang terakhir, ada informasi yang bersifat kualitatif. Dan bagian D ada tentang mengenai analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Pertama itu ada pengertian modal kerja. Modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Dan yang kedua, ada konsep modal kerja. Di sini terbagi menjadi 3. Ada konsep kuantitatif, ada konsep kualitatif, ada konsep fungsional. Dan yang ketiga, mengenai tentang tujuan modal kerja. Guna memenuhi kebutuhan ekuiditas perusahaan agar suatu perusahaan memiliki
suatu kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada suatu waktu dan memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya tersebut, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari para kreditor. Dan yang keempat, ada sumber-sumber modal kerja. Di sini terbagi, yaitu yang pertama ada sumber internal perusahaan. Di sini terpecah jadi dua, yaitu ada laba ditahan, ada juga penyusutan. Dan bagian yang kedua, sumber eksternal perusahaan. Di sini juga terbagi menjadi dua, yaitu modal asing atau modal sendiri. Ada di sini mengenai tentang analisis laporan keuangan yang diperhatikan. Apa sih tentang analisis laporan keuangan? Pentingnya laporan keuangan bagi berbagai pihak berdasarkan konsep keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. Untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Dan ada beberapa yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan. Yang pertama ada kreditur. Dan yang kedua ada investor. Ketiga ada akuntan publik. Keempat karyawan. Dan kelima ada Bapepam. Keenam itu ada konsumen. Dan ketujuh ada pemasok. Dan materi yang terakhir tentang analisis sumber dan penggunaan kas. Apa sih analisis sumber penggunaan kas? Kita harus pahami, teman-teman. Analisis sumber dan penggunaan merupakan alat analisis yang penting bagi manajer keuangan, yaitu untuk mengetahui aliran kas, dari mana kas tersebut berasal. Kita harus mengetahui dan untuk apa kas itu digunakan. Dan cara penggunaannya, sumber penggunaan kas di sini terbagi. Ada yang pertama tentang mengenai sumber eksternal. Di sini terbagi menjadi 3, jangka panjang dan dana yang diperboleh. Dan yang terakhir ada dana yang harus dikeluarkan. Yang kedua sumber internal. Di sini juga terbagi menjadi 3. Ada penjualan tunai, pengumpulan piutang, ada hasil penjualan aktiva tetap. Itulah tadi materi saya yang saya telah review dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Jika ada salah mohon dimaafkan. Dan juga jangan lupa subscribe video saya. Jangan bosan-bosan lihat video saya. Terima kasih.